Kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian 4 proposal ini telah selaras dengan standar dan praktek yang berlaku di berbagai yurisdiksi global. Indonesia bahkan telah tercatat lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi ini. Di antaranya menyediakan ketersediaan data kepemilikan saham sampai batas di atas 1%. OJK terus akan mencermati arah pergerakan IISG dan indeks lainnya, seperti indeks LQ45 yang saat ini telah linear atau sejalan dan merupakan indikasi respon positif pasar terhadap program reformasi di bidang pasar modal. Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang pasar modal terkait penanganan kasus manipulasi pasar, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar total 15,9 miliar rupiah kepada 6 pihak perorangan dan juga satu sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 1 pihak perorangan. Selain itu, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total 62 miliar 780 juta kepada 68 pihak. Ada 1 sanksi administratif berupa pencabutan izin, ada 4 sanksi administratif berupa pembekuan izin, dan ada 7 sanksi administratif berupa peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis yang sudah kami tegakkan. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk bidang PMDK. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Sekar. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan update perkembangan di sektor perbankan yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Ilianare. Kepada Bapak Dian kami persilahkan. Terima kasih Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan. Saya akan menyampaikan secara singkat perkembangan perbankan di akhir bulan Maret yang lalu. Kinerja intermediasi perbankan masih tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga pada Februari 2026. Kredit tumbuh sebesar 9,37% year on year menjadi sebesar 8.559 triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi Januari 2026 yang tumbuh 9,96%. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 20,72%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi sebesar 14,74% year on year. Sementara ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 12,78% year on year. Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 13,18% year on year. Dibandingkan bulan Januari yang lalu adalah sebesar 13,48% year on year menjadi sebesar 10.102 triliun dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56%, 13% dan 8,12% year on year. Likuiditas industri perbankan pada Januari 2026 tetap memadai dengan rasio alat liquid non-core deposit atau ILNCD dan alat likuid dana pihak 3 atau ILDPK masing-masing sebesar 121,29%. Januari yang lalu tercatat sebesar 121,23% dan 27,4%, di mana Januari yang lalu tercatat sebesar 27,54% dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Sementara itu liquidity coverage ratio atau LCR itu berada di level 195,64%. Sementara itu, kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17%. Januari yang lalu tercatat sebesar 2,14% dan NPL net sebesar 0,83%. Januari yang lalu tercatat sebesar 0,82%. Sementara loan at risk atau LAR tercatat sebesar 9,24%. Januari yang lalu tercatat sebesar 9,01%. Secara umum tingkat profitabilitas bank atau ROA sebesar 2,37%. Januari yang lalu tercatat sebesar 2,49%. Ketahanan perbankan juga tetap kuat ya, tercermin dari permodalan atau capital adequacy ratio sebesar 25,83%. Dibandingkan Januari yang lalu adalah sebesar 25,87%.
menjadi buffer mitigasi risiko yang kuat di tengah ketidakpastian global dewasa ini. Berdasarkan survei orientasi bisnis perbankan OJK atau SBPO triwulan 1 2026 menunjukkan bahwa kinerja perbankan tetap solid dengan risiko yang terjaga. Sementara keyakinan kinerja perbankan tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan atau IBP pada triwulan 1 2026 itu masih di zona optimis. Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang perbankan, OJK telah melakukan beberapa inisiatif. Yang pertama adalah meluncurkan 2 publikasi terkait perkembangan risiko iklim di sektor perbankan dalam Indonesia Climate Banking Forum, yaitu Climate Risk and Banking Resilience Assessment atau CBRA, dan Banking Sustainability Maturity Assessment Report atau SMART. Yang kedua adalah menerbitkan 12 izin penggabungan terhadap BPR dan BPRS dalam rangka konsolidasi perbankan selama triwulan 1 2026. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan selama tahun 2026 hingga saat ini, OJK telah mencabut 6 izin usaha BPR termasuk BPR yang izinnya dicabut di Maret 2026, yaitu PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor pusat di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor pusat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. OJK senantiasa berkoordinasi dengan LPS dalam penanganan permasalahan BPR BPRS sesuai mandat yang diatur dalam Undang-Undang P2SK sebagai langkah penguatan industri BPR dan BPRS. Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK juga telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence atau EDD dan atau pemblokiran atas 33.252 rekening yang sebelumnya ada sejumlah 32,556 rekening yang terindikasi judi online. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK tentu saja memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dari pemerintah, dari DPR, dan seluruh penegak hukum, serta pihak terkait lainnya. Demikian kami kembalikan Bu Sekar. Terima kasih Pak Dian atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan update perkembangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang akan disampaikan oleh Bapak Ogi Prastomiono. Kepada Bapak Ogi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami akan mengupdate bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum tetap stabil dan terjaga, ditopang oleh tingkat solvabilitas agregat yang tinggi. Sejalan dengan kondisi tersebut, OJK terus mendorong optimalisasi peran serta peningkatan kinerja industri PPDP dengan tetap memperkuat ketahanan sektor PPDP dalam menghadapi dinamika perekonomian global maupun domestik. Untuk industri asuransi, aset industri asuransi pada Februari 2026 mencapai 1.219,35 triliun rupiah atau naik 6,80% year on year. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai 999,15 triliun rupiah atau naik 8,57% year on year. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Februari 2026 mencapai 62,37 triliun rupiah, tumbuh sebesar 3,50% year on year, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 0,12% year on year dengan nilai sebesar 32,39 triliun rupiah, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 7,41% year on year dengan nilai 29,98 triliun rupiah.